Dan pemirsa, tim gabungan Polri resmi menetapkan Febri Adiansyah sebagai tersangka. Menetapkan tersangka ini bisa menjadi titik balik lanjutan proses hukum sekaligus menjawab teka-teki di balik keputusan mundurnya Febri Adiansyah dari pucuk pimpinan Jampitsus pada dini hari tadi. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan anggota Kompolnas, ada Muhammad Khairul Anam. Assalamualaikum, Pak Anam. Waalaikumsalam, apa kabar Mas Hamdan? Pak Anam, tadi juga kita lihat bersama dalam konferensi pers, Kakortas Tipikor Pak Toto juga mengumumkan penetapan tersangka Pak Febri Adiansyah, dan kini bola ada di tangan penyidik teman-teman di Kejaksaan Agung Jampitsus kali ini. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, saya kira dinamikanya bisa kita rasakan bersama-sama ya. Tapi yang paling penting begini sekarang, temuan-temuan dalam penggeledahan itu sudah ada di publik. Diumumkan di publik jumlahnya, karakternya, karakter itu maksudnya apakah hanya uang ataukah dengan barang, dan di mana saja dengan rangkaian peristiwa di beberapa titik itu yang paling penting. Lah, oleh karenanya walaupun ini sudah dilimpahkan, bahkan nantinya ketika disidangkan, ya kami sih berharap memang semua penegakan hukum ya oleh aparat penegakan hukum dilakukan secara transparan. Di titik inilah ada harapan masyarakat bahwa masyarakat memberikan kepercayaan pada APH. Nah, oleh karenanya kepercayaan ini harus dibalas dengan transparansi. Itu yang pertama. Jadi ayo kita tetap mengajak masyarakat luas ya, termasuk juga rekan-rekan polisi ya, terus memberikan pengawasan terhadap mekanisme ini, membantu untuk membuat terang dan segera menyelesaikan proses penegakan hukumnya. Lah, yang nggak kalah penting, kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini kan rekan-rekan DPR juga akan memberikan pengawasan. Saya kira ini juga baik. Terus KPK juga dengan kewenangannya supervisi dan sebagainya, ya ini kami harapkan juga bisa mengawal proses ini. Oleh karenanya pengungkapan kasus ini ya terus membongkar peristiwanya, terus mendudukkan siapapun pelakunya dan menghadirkan keadilan dan penghukuman bagi siapapun pelakunya, dan ini menurut saya penting gitu ya. Kita berharap kerja-kerja yang akuntabel dalam konteks pengungkapan korupsi ya tetap bisa dijalankan sampai pengadilan nanti di kepolisian, di kejaksaan maupun di pengadilan. Itu harapan besarnya. Ya, Pak Anam, publik seringkali skeptis khususnya dengan kasus-kasus besar yang berakhir dengan tanda petik kompromi maupun intervensi senyap semacam itu. Langkah konkret apa dari Kompolnas khususnya untuk bisa memastikan kasus ini berujung pada keadilan yang nyata, bukan sekedar penetapan tersangka kemudian menguap di tengah jalan? Yang paling penting bagi kami memang memastikan bagaimana konstruksi peristiwa ini. Ya, konstruksi peristiwa ini artinya alur peristiwanya sampai membongkar beberapa titik kemarin ya, 12-13 titik misalnya begitu. Terus juga bukti-bukti yang didapatkan dan sebagainya. Lah, kami akan mengawal itu ya, konstruksi peristiwa itu, karena konstruksi peristiwa itu akan diuji sampai ke pengadilan. Ya tentu saja Kompolnas, karena ini Kompolnas ya fokusnya ke polisi. Tapi saya kira dengan rekan-rekan kepolisian yang kerjanya dalam proses-proses kemarin cukup transparan ya, itu juga menandakan mengajak semua pihak publik luas untuk juga terlibat mengawasi penuntasan kasus ini. Karena memang salah satu yang paling penting di kasus ini adalah ini berimplikasi langsung kepada hajat hidup orang banyak. Tidak hanya soal kerugian negara, ya kematian listrik, listrik di beberapa tempat, ya itu kan langsung merugikan masyarakat. Tidak hanya kerugian negara, ya lah itu yang dengan pola kayak kemarin mengumumkan konstruksi peristiwanya, mendapatkan barang bukti di mana saja. Ya, di titik mana saja, saya kira itu awalan keterbukaan yang baik untuk mengajak seluruh masyarakat, karena masyarakat ini ada yang langsung, ada yang tidak langsung jadi korban peristiwa ini, ikut terlibat dalam pengawasan. Baik, Pak Anam, jika
Ini jika ya nantinya ada upaya-upaya sistemik untuk menghentikan atau mengembosi penyidikan ini, kasus ini, tindakan tegas apa yang disiapkan Kompolnas khususnya untuk mengintervensi atau memberikan rekomendasi kepada Kapolri? Saya kira ya kami akan ngasih rekomendasi untuk kasus ini kalau ada penghentian perkara misalnya ya walaupun itu nanti penghentian perkaranya tidak di kepolisian, tapi kami pasti akan menanyakan kenapa misalnya ini berhenti, walaupun kami nggak yakin kasus ini akan berhenti. Ya, oleh karenanya rujukannya yang paling utama adalah tindakan transparansi keterbukaan kepolisian ini. Ya, 74 kilogram emas, sekian ratus ribu uang asing dan sebagainya, yaitu kami akan menanyakan, dan itu modal kita ya tidak hanya Kompolnas sebenarnya, tapi modal masyarakat untuk mengawal kasus ini. Nantinya memang penegakan hukum kita saat ini sedang diuji, bagaimana transparansinya dan bagaimana independensinya, bagaimana tidak bias kepentingan bias interest ya, konflik interest tidak ada kayak gitu dan sebagainya. Nah itu ayo kita kawal, dan kita sedang diuji penegakan hukum kita di situ. Kalau di kepolisian misalnya di beberapa kali kasus ya kepolisian juga diuji konflik of interest-nya, tapi kan terbukti misalnya ada beberapa orang ya, contohnya di kasus beberapa Polres itu dipecat dan dipidana oleh konstruksi peristiwa di kepolisian. Nah, saya harap di kasus ini juga begitu. Jadi kita mengajak semua aparat penegak hukum untuk tidak konflik of interest. Tunjukkan bahwa negara hadir untuk menjamin keadilan dan negara hadir untuk memastikan transparansi proses hukum yang sedang berlangsung. Apalagi tema ini adalah tema yang diatensi langsung oleh Pak Presiden menjadi bagian dari program utama beliau. Baik. Pak Anam, terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Muhammad Hoirul Anam, anggota Kompolnas Polri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.